Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat semua ya. Jangan lupa untuk selalu tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan dengan bersih dan benar. Dan jangan lupa selalu memakai masker saat keluar dari rumah. Langsung saja dimulai materi pada hari ini. Anak-anak, masih ingatkah kalian bagaimana cara membuat pantun? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang pantun. Nah, masih ingatkah anak-anak bagaimana cara membuat pantun? Berikut adalah langkah-langkah membuat pantun. Langkah-langkah membuat pantun. 1. Pahami dahulu ciri-ciri pantun. 2. Tentukan tema yang akan dibuat pantun. 3. Tentukan jenis pantun yang akan dibuat. 4. Buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Baris 3 dan 4 dengan memperhatikan jumlah suku kata pada tiap barisnya, yaitu antara 8 sampai 12 suku kata. 5. Buatlah bagian sampiran pantun baris 1 dan 2 dengan memperhatikan jumlah suku kata tiap barisnya, yaitu 8 sampai 12 suku kata. 6. Perhatikan bunyi akhir atau sajak pada bagian lampiran dan isi. Seperti contoh berikut ini. Bagian sampiran, ke pasar beli sabun buat mandi supaya wangi. Isi pantun, agar paham belajar pantun, bacalah artikel di situs ini. Jenis pantun adalah pantun nasihat dan bersajak AB-AB. Selanjutnya, ciri-ciri pantun. Pantun bersajak AB-AB. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Satu bait terdiri atas 4 baris. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Lemari berpintu kaca diletakkan di ruang tamu. Ayo kawan, rajin membaca agar mendapat banyak ilmu. Anak-anak, adakah yang hobi membaca? Nah, sebagai siswa, kita harus gemar membaca. Membaca banyak manfaatnya. Selain itu, aktivitas membaca juga menyenangkan. Apalagi kita bisa membaca cerita bergambar. Yuk, kita baca cerita bergambar berikut ini. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kebonggahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil
dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika si kancil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka siput yang ada di depan kancil menjawab, "Oh, oh." Dengan sigap, kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah, dia berseru, "Di mana engkau, siput?" Oh, 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 jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau, siput?" Oh, 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 oh. Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat lari dan menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Bagaimana? Menarik bukan cerita tersebut? Nah, yang kita baca tadi adalah cerita bergambar atau cergam. Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Membuat cerita untuk cergam sama seperti membuat cerita pada umumnya. Perhatikan beberapa unsur cerita berikut. 1. Tema. Gagasan pokok yang mendasari suatu cerita. 2. Tokoh, karakter atau pelaku cerita. 3. Alur, rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. 4. Latar, unsur cerita yang berkaitan dengan tempat, waktu, suasana terjadinya cerita. 5. Sudut pandang, posisi pengarang pada tulisan. 6. Amanat, pesan yang ingin disampaikan pengarang. Selanjutnya, langkah-langkah membuat cerita bergambar. 1. Tentukan ide atau gagasan tema yang akan dibuat. 2. Tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang akan ada dalam cerita. 3. Buat alur cerita sederhana secara garis besar
yang menggambarkan isi cerita. Kemudian masing-masing bisa dikembangkan. 4. Mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Kalian telah memahami tentang cergam atau cerita bergambar. Cerita bergambar tersebut dapat berupa kejadian atau peristiwa sehari-hari serta kisah tentang kehidupan hewan. Cergam yang berisi tentang hewan itu termasuk cergam fabel. Ada berbagai jenis hewan yang bisa ditampilkan sebagai tokoh cerita dalam fabel. Misalnya, gajah, harimau, kelinci, ikan, buaya, dan lain-lain. Perlu kalian ketahui bahwa hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah diperlukan untuk menyalurkan zat-zat nutrisi, oksigen, dan zat-zat lainnya ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Dengan demikian, sistem peredaran darah tersebut berguna untuk mendukung kehidupan hewan. Sistem peredaran darah pada hewan sangat spesifik. Setiap jenis hewan memiliki sistem peredaran darah yang unik dan berbeda. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem peredaran darah terbuka adalah suatu peredaran atau distribusi daerah ke seluruh tubuh tanpa harus melewati pembuluh darah. Dengan demikian, darah dan cairan tubuh akan tercampur sehingga tidak dapat dibedakan. 2. Sistem peredaran darah tertutup adalah suatu peredaran atau distribusi daerah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pada sistem ini, darah mengalir melalui pembuluh arteri dan kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Darah hanya mengalir melewati pembuluh. Tahukah anak-anak, kancil termasuk hewan mamalia. Sebagai hewan mamalia, kancil memiliki jantung yang terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak.